Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam Manuanta, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Brau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Salam jumpa pemirsa Brau Televisi, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam fokus berita daerah Kabupaten Brau yang telah dihimpun oleh tim redaksi Brau TV. Di antaranya Kilas Batu Akal Membangun, Ragam Manuanta, serta sejumlah berita lainnya. Bersama saya Christine, inilah berita selengkapnya. Tim penilai kecamatan dan camat berprestasi Kabupaten Brau Rabu kemarin melakukan penilaian di Kecamatan Maratua. Penilaian ini merupakan kecamatan terakhir dari 6 kecamatan yang masuk dalam penilaian. Rombongan tim penilai kecamatan bergerak pada Rabu pagi dari Tanjung Redep dengan menggunakan kendaraan roda 4 menuju Tanjung Batu. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang lebih 2 jam. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan speedboat untuk menuju Kecamatan Maratua. Setelah tiba di Kecamatan Maratua, rombongan langsung melakukan penilaian di kantor Camat Maratua. Rombongan disambut langsung oleh Sekretaris Camat, kemudian tim langsung membagi sesuai bidangnya masing-masing. Faisal Riza selaku ketua tim penilai saat ditemui tim liputan Brau Televisi mengatakan bahwa penilaian yang dilakukan ini merupakan suatu motivasi kepada camat-camat untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan. Camat ini mungkin salah satu motivasi kepada para camat untuk berperan aktif dalam tugas-tugasnya di lapangan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa penilaian tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan.
Untuk penilaian di tahun 2014 ini, ada 6 kecamatan yang masuk dalam penilaian, yaitu Kecamatan Tanjung Redep, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Maratua, Kecamatan Biatan, serta Kecamatan Kelai. Untuk tahun ini kita sebenarnya menilai kecamatan ini sudah 2 kali. Dari tahun kemarin di 2013 dan tahun ini dari 2014. Untuk tahun ini di 2014 itu ada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Redep, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Maratua, Kecamatan Biatan, dan Kecamatan Kelai. Kembali dijelaskannya, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dengan hasil dari penilaian tersebut, para camat termotivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tolak ukur kinerja camat. Ya, diharapkan artinya diharapkan untuk hasil dari penilaian ini diharapkan kepada camat agar dapat termotivasi untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, karena itu adalah sebagian tolak ukur untuk kinerja camat itu sendiri. Tim Liputan Berau Televisi, Sandi Widi melaporkan. Kebutuhan bahan bakar minyak nelayan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan masih bergantung pada APMS di daerah tersebut. Seharusnya di daerah tersebut memiliki stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN khusus. Agen premium dan minyak solar di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan menjual BBM nelayan menggunakan jerigen. Hal ini disebabkan karena belum adanya stasiun pengisian bahan bakar nelayan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena belum adanya stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan di daerah tersebut. Puluhan jerigen antri di pengisian agen premium dan minyak solar dengan nomor 66.0126 di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Para nelayan tersebut membawa jerigen untuk mendapatkan minyak. Hal ini menyulitkan para pengendara yang ingin mengisi minyak untuk kendaraannya. Antrian jerigen nyaris bersaing dengan antrian kendaraan yang menunggu diisi bahan bakar. Mereka datang mengendarai sepeda motor maupun mobil. Dari pantauan tim liputan Berau Televisi di lapangan, pemandangan antrian kendaraan dan jerigen yang hendak mengisi BBM yang terjadi di agen premium dan minyak solar Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan tersebut, bahwa pemandangan ini sudah terjadi sejak lama. Tak hanya itu, panas terik matahari pun juga tak membuat gerah para nelayan yang membawa jerigen untuk antri di APMS tersebut. Tim Liputan Berau Televisi, Sandi Widi melaporkan. Pertama, di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau meluncurkan website GIS interaktif. Acara peluncuran web GIS Berau atau website Geographic Information System Kabupaten Berau di Tanjung Redep dibuka secara resmi Sekretaris Bapeda Berau, Bambang Budi Utomo, mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau. Peluncuran WebGIS ini dihadiri 42 orang dari berbagai unsur, yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media massa. WebGIS Kabupaten Berau merupakan sebuah inisiatif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Berau dengan dukungan The Nature Conservancy atau TNC dalam rangka pembangunan data spasial yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Berau. Agus Wahyudi, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bapeda Kabupaten Berau mengatakan, pembangunan WebGIS Kabupaten Berau bermaksud agar terbangunnya WebGIS Kabupaten Berau dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Berau yang berkelanjutan. Mengingat bahwa pengelolaan data spasial merupakan kebutuhan banyak pihak, maka WebGIS akan menjadi penting sebagai langkah awal memastikan adanya perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan data-data terkini dan rinci khususnya dalam kaitannya dengan data spasial. Demonstrasi akan dilakukan dari beberapa rekan dari kebetulan developernya. Nanti kita akan siapkan diskusi sehingga
sehingga ada masukan dari semua yang hadir di sini supaya bisa kita perbaiki sama-sama kita lengkapi. Pihak-pihak yang terlibat antara lain Bapeda Brau dan TNC dengan kegiatan yang melibatkan SKPD lain seperti Dinas Kehutanan, KPH Brau Barat, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, Badan Statistik, Dinas dan juga pihak lain dari lembaga non-pemerintah, kedepannya peran dari pihak seperti institusi pendidikan dan sektor swasta. WebGIS Brau ini selain memiliki keunggulan dapat menampilkan data-data spesial yang terintegrasi dan terkoordinasi dari berbagai sektor. Juga sangat memungkinkan menjadi sarana komunikasi dua arah antara pengelola dan publik. Para pengguna selain bisa mengakses data, pengguna web juga dapat membagikan data-data yang dimiliki, memberikan masukan, kritikan atau kritisi terhadap data-data atau informasi yang ditampilkan. Tim Liputan Brau Televisi, Hamid David melaporkan. Sudah menjadi tradisi setiap tahun pesta adat Buang Naas digelar oleh warga di Kecamatan Talisayan. Menjelang prosesi pesta adat tersebut, seluruh masyarakat mulai melaksanakan berbagai pembenahan, termasuk di lokasi acara berlangsung. Desember mendatang pesta adat Buang Nahas kembali akan digelar di Kecamatan Talisayan. Tradisi turun-temurun ini memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi seluruh masyarakat di wilayah pesisir. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari pembentukan panitia hingga pembenahan kawasan pantai Talisayan yang menjadi lokasi utama pesta adat Buang Nahas berlangsung. Menurut Kepala Kampung Talisayan Yasmir, saat ini pihaknya masih mempersiapkan lokasi acara adat tersebut yang akan digelar pada tanggal 17 Desember mendatang. Dijelaskannya, untuk pesta adat Buang Nahas tahun ini akan digelar lebih meriah dibanding dengan tahun lalu. Berbagai kegiatan juga akan turut memeriahkan antara lain lomba dan olahraga tradisional, panggung hiburan rakyat hingga bakar ikan dan jagung di sepanjang pantai. Ia juga berharap kerjasama masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan pesta adat yang sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Tim Liputan Brau Televisi melaporkan. Jumlah populasi ternak sapi di Kabupaten Berau setiap tahun mulai mengalami penambahan. Untuk tahun 2014 hingga akhir triwulan tercatat ternak sapi mencapai 12.058 ekor. Kawasan sentra pembibitan ternak juga mendapat perhatian serius oleh Disnakeswan. Tujuannya agar peningkatan ternak sapi juga mengalami kenaikan. Sentra-sentra pembibitan dan pengembangan ternak sapi di wilayah Kecamatan Talisayan, Batu Putih, Biatan, Sambaliung, Segah, dan Kecamatan Teluk Bayur kini mulai mengalami kemajuan, khususnya dalam pengembangan dan penambahan populasi ternak sapi. Perkembangan populasi ternak sapi ini juga dipacu dengan peningkatan produksi peternakan sapi dari bantuan yang disalurkan beberapa tahun lalu oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau. Menurut Kepala Disnakeswan M. Ghazali, bantuan sapi yang disebar ke beberapa sentra peternakan ini sudah ada yang bergulir 2 hingga 3 kali. Selain itu, pihaknya juga melakukan evaluasi dari bantuan yang disalurkan ke masyarakat. Tujuannya untuk melihat sejauh mana perkembangan yang ada. Dijelaskannya, dari bantuan yang sudah digulirkan tersebut memang sudah ada hasil yang bertambah. Bahkan sudah bergulir 3 kali seperti di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur.
Diungkapkannya, guna memacu populasi ternak sapi di dalam daerah, pihaknya juga terus memprogramkan bantuan bibit. Bantuan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Berau, namun juga didukung dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pusat. Dari data yang ada, bantuan sapi betina yang menjadi bibit dan beberapa sapi pejantan disalurkan sebanyak 553 ekor sapi. Ini terdiri dari 218 ekor sapi dari APBD Kabupaten Berau, 300 ekor sapi bantuan provinsi, dan 35 ekor sapi dari pemerintah pusat. Bantuan ini disebar ke seluruh sentra pengembangan peternakan di beberapa wilayah kecamatan. Tim Liputan Hamid David, Berau Televisi, melaporkan. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Subkominfo bersama PT Pelindo 4 UPK Tanjung Redep dan kantor unit penyelenggara pelabuhan KUPP Berau terus membangun akses melalui transportasi antar pulau alternatif. Salah satunya dengan membuka jalur pelayaran untuk penumpang dari Berau ke Surabaya dan Sulawesi. Transportasi melalui jalur laut ini sebenarnya sudah digagas beberapa tahun lalu. Pemerintah daerah juga sepenuhnya mendukung upaya yang dilakukan tersebut. Namun masih ada ganjalan yang saat ini masih terus dilakukan pembenahan, khususnya terhadap keberadaan bagan-bagan milik nelayan yang memang posisinya berada di jalur pelayaran. Menurut General Manager PT Pelindo 4 Tanjung Redep, Syarifuddin Hama, ada 2 perusahaan pelayaran yang berminat untuk mengangkut penumpang dari Berau ke Jawa dan Sulawesi. Bahkan kedua perusahaan tersebut sudah mengantongi izin operasional, izin rute dan sebagainya. Tapi sampai sekarang belum bisa beroperasi karena alur lautnya masih belum steril. Terkait dengan bagan, menurut Syarifuddin ada sekitar 80 bagan di wilayah Kecamatan Tanjung Batu yang harus direlokasi agar jalur pelayaran terbuka. Lebih lanjut disampaikannya, pihak Pelindo sebenarnya hanya mengelola saja, namun yang punya pelabuhan adalah Pemkab Berau dan yang menyangkut keselamatan pelayaran adalah KUPP. Artinya KUPP tidak akan mungkin memberikan izin kalau jalur lautnya memang belum steril. Ia berharap hal tersebut mendapat perhatian oleh pemerintah daerah, sehingga ke depan akses transportasi antar pulau dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tim Liputan, Berau Televisi, Hamid David melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Kirimkan kritik dan saran Anda melalui email brautv@gmail.com. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Christine undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam Berau Televisi. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya. Melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi 2 sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo Barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.